Perkenalkan, nama saya Magdalena Imun dengan NIM 2003030019, kelas A semester 1, program Sosiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, langsung saja pada bab 1 menjelaskan pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pertama, perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme. Kemudian konfederasi. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Kemudian kedua, negara kesatuan. Menurut C. F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Dengan demikian, yang menjadi hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan yang tertinggi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat, tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain daripada legislatif pusat. Kemudian beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Yang pertama, Amerika. Dalam abad ke-18 dan 13 negara yang berdaulat kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal. Kedua, Belanda. Pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu United Provinces of the Netherlands, yaitu terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Kemudian macam-macam negara federal. Yang pertama, federalisme di Amerika Serikat. Kedua, federalisme di Uni Soviet. Ketiga, federalisme di Indonesia atau Republik Indonesia Serikat Desember 1949 sampai Agustus 1950. Kemudian perkembangan konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama
untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Doktrin ini pertama kali ditemukan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dan Montesquieu pada 1689 sampai 1755. Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut pemikiran ini dalam buku L'Esprit de Lois, The Spirit of the Law. Kemudian, tema yang kedua adalah badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pertama, badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Badan eksekutif dalam arti yang luas mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas res politica hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota badan legislatif, biasanya 20 atau 30 orang. Kemudian beberapa macam badan eksekutif. Yang pertama, sistem parlementer dengan parliamentary executive. Kedua, sistem presidensial dengan fixed executive atau non-parliamentary executive. Kemudian yang kedua adalah badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kehendak. Karena itu, keputusan-keputusannya bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat. Kemudian fungsi badan legislatif. Yang pertama, menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif diberi hak inisiatif untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang anggaran. Kemudian yang kedua, mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Badan Perwakilan Rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. Kemudian yang ketiga, badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Kemudian badan yudikatif dalam negara-negara demokratis. Sistem common law dan sistem civil law. Sistem common law terdapat di negara-negara Anglo-Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Common law ini bukan aturan-aturan yang telah dikodifisir, tetapi merupakan kumpulan putusan yang dalam zaman yang lalu telah dirumuskan oleh hakim. Tetapi dalam sistem civil law merupakan kumpulan undang-undang dan peraturan atau kodifikasi menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Kemudian badan yudikatif dan judicial review. Di beberapa negara tertentu seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman Barat, Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang menguji suatu undang-undang sesuai dengan UUD atau tidak
dan untuk menolak melaksanakan UUD serta peraturan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Judicial Review. Kemudian tema yang ketiga, partisipasi politik. Pertama, sifat dan definisi partisipasi politik. Nah, dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung. Kedua, partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Negara-negara otoritas yang sudah mapan menghadapi dilema yang memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol dianggap mutlak untuk tercapainya masyarakat yang diambahkan. Jika kontrol dikendorkan untuk meningkatkan partisipasi, maka ada bahwa akan timbul konflik yang mengganggu stabilitas. Kemudian tema yang keempat adalah partai politik. Sejarah perkembangan politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18 di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik ini dipusatkan pada kelompok politik parlemen. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, di dunia barat ini timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Pada masa menjelang Perang Dunia I telah timbul klarifikasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi, yaitu partai kiri dan partai kanan. Kemudian yang kedua, definisi partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para ahli ilmu klasik dan kontemporer di antaranya. Yang pertama, menurut Karl J. Friedrich yang menuliskan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan yang bersifat ideal serta material. Kemudian menurut Zygmunt Neumann dalam buku karyanya bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan. Kemudian fungsi dari partai politik. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Kemudian klarifikasi sistem kepartaian. Menurut Maurice Duverger, klarifikasi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sistem partai tunggal. Kedua, sistem dipartai. Ketiga, sistem multipartai. Kemudian tema yang terakhir adalah sistem pemilihan umum. Yang pertama, sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lembaga sekaligus tolak ukur dari demokrasi.
Nah, dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu yang pertama, single member constituency atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua, multi-member constituency, yaitu satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Kemudian keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Pertama, keuntungan dari sistem distrik. Pertama, sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam sistem distrik pemilihan hanya satu. Kemudian yang kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Malahan, sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Ketiga, karena kecilnya distrik, maka yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Kemudian kelemahan sistem distrik. Yang pertama, sistem ini kurang memperhatikan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik. Kedua, sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam satu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Kemudian sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum dari tahun 1955, 1971, 1977, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Semua pemilihan umum itu tidak dilakukan secara vakum, melainkan pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok di Indonesia. Pertama, zaman demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Kedua, zaman demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Ketiga, zaman demokrasi Pancasila mulai tahun 1965 sampai 1998. Kedua, zaman reformasi. Kemudian perdebatan tentang sistem pemilu di awal masa reformasi pada tahun 1998 sampai 1999. Nah, di awal masa reformasi, banyak artikel, tulisan, dan pembahasan ilmiah yang menyoroti kelemahan dalam sistem politik yang diterapkan di Indonesia sebelum masa reformasi. Persoalan yang mengemuka di antaranya adalah lemahnya peran parlemen atau lembaga legislatif dibandingkan dengan institusi eksekutif dan kurang menonjolnya fungsi legislator di parlemen dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan. Kemudian sistem pemilihan umum di Indonesia. Sekian dan terima kasih.